kan udah bisnis sendiri kan udah kayak punya ada e-commerce-nya, udah di sosmed juga. Nah, apa sih yang mendorong buat memulai dari bisnis digital itu? Mungkin Kalau apa yang mendorong untuk digital, yang pertama, hal pertama yang dulu aku pikirkan itu ini sih, lebih hemat, jauh-jauh lebih hemat daripada kalau kita bisnis offline ataupun orang yang melakukan pemasaran secara offline gitu. Itu sih, itu paling utama. Jadi kalau misalkan bisnis digital tuh kan istilahnya nih, kita mau bikin tempat gudang buat naruh barang, buat packing, itu pun bisa di mana aja, bisa di rumah, nggak perlu bikin outlet atau store gitu. Jadi yang pertama kali mendorong itu adalah lebih hemat. Terus kedua, karena ya kita ini generasi sekarang gitu, nggak mungkin bisnis nggak pakai bisnis digital. Itu udah pasti old banget lah gitu. Jadi bisnis apapun sekarang udah pasti pakai bisnis digital itu sih. Karena kamu pasti bakalan ketinggalan jauh kalau nggak pakai bisnis digital seperti itu. Itu sih paling untuk hal utama yang mendorong buat pakai bisnis digital. Oh iya, Teh, makasih buat jawabannya. Sebenarnya kayak pertanyaan selanjutnya itu kayak apa ya bagaimana mengidentifikasi peluangnya, tapi kayaknya udah terjawab soalnya kayak peluangnya emang lebih besar buat di digital daripada buat offline kayak gitu. Tapi strategi apa yang udah diterapin di Marasu sendiri untuk membangun atau mengembangkan kehadiran bisnisnya secara online gitu, Kak? Oke, kalau hal itu udah pasti yang pertama banget, dan karena dulu waktu masih hemat biaya ya, bikin konten sih. Itu udah pasti bikin konten, dan apa namanya, semua, kalau bisa semua platform, semua media sosial tuh kalian pakai gitu. Jadi pakai tuh, tapi dalam artian kita tahu juga ya ini penggunanya siapa, nggak main Facebook juga sih gitu. Jadi kita karena target marketnya itu anak-anak muda ya, pasti TikTok sama Instagram itu udah pasti kita harus banget bikin konten. Nah, karena dari situ pasti udah dapet view organik, nah nanti di penjualannya kayak gitu. Nah, selain itu juga caranya gimana nge-branding awalnya supaya mulai banyak dikenal, itu aku sesimpel ini sih dulu. Dulu waktu aku pertama kali masih bikin stok kayak 10, 20, itu sebenarnya nggak ada yang beli sih gitu. Jadi karena masih awal-awal, itu aku kasih ke teman-teman aku yang followersnya lebih dari 1.000 gitu. Jadi aku kasih gratis ya gitu, cuman kalian tolong promosiin kayak gitu. Jadi itu juga salah satu marketing yang hemat dan ngaruh banget, karena misalkan nih aku punya 10 teman yang aku minta kayak gitu, akhirnya banyak yang mulai kenal sama Maraso kayak gitu sih. Terus selain itu juga dulu pas awal-awal itu dengan cara dulu masih ada apa namanya tuh, tukar tukar apa sih, barter value gitu loh. Jadi kayak itu pun jujur sebenarnya bukan Maraso yang nyari, tapi emang ada aja dulu tuh influencer kecil yang dia emang mau nyari portofolio buat endorse gitu. Jadi mereka nawarin free endorse buat di apa namanya, di IG mereka sendiri atau di TikTok. Nah, udah kita kasih produk gratis. Nah, dari situ tuh lumayan bikin apa namanya, banyak yang tahu Maraso gitu loh, meskipun kayak followersnya 1.000, 2.000, tapi akun dengan followers sedikit itu justru engagementnya tuh lebih ini, lebih apa namanya, lebih deket gitu sih. Kalau misalkan awal-awal masih belum berbayar. Nah, setelah udah punya keuntungan dari situ ya pasti aku dulu pakainya endorsement gitu. Aku nyari influencer yang emang cocok sama Maraso kayak gitu. Terus kalau untuk sampai sekarang sejujurnya yang kita masih berjalan terus itu endorsement sih. Kalau ads kita nggak terlalu konsisten karena ads ternyata perlu biaya yang besar juga, dan istilahnya aku masih terus memperdalam lagi untuk ads itu sendiri. Itu jadi dari awal-awal tadi tipsnya yang aku jelasin gimana caranya supaya orang-orang nih tahu keberadaan Maraso kayak gitu. Oke, mungkin yang paling saat ini buat dari produk Maraso itu sendiri yang paling banyak pengaruh tuh mungkin dari endorsement ya, Kak. Nah, kalau boleh tahu platform digital yang paling signifikan menjangkau pasarnya, boleh diceritain Kak apa gitu, soalnya misalnya kayak di Instagram lebih banyak viewersnya atau dapat menjangkau kayak jadi kayak banyak mencet link ke Shopee jadi banyak yang beli atau apa sih Kak?
Udah pasti kalau dari awal dulu tuh udah pasti Instagram sama TikTok sih. Itu view-nya banyak yang akhirnya ngebeli, dan selain itu ini juga apa namanya, dapat konsumen luar negeri itu juga dari Reels atau video TikTok gitu. Terutama Reels. Reels itu yang bisa membuat kita dapat konsumen dari Amerika lah, dari Singapura kayak gitu-gitu. Kalau dari TikTok tuh banyaknya konsumen Malaysia kayak gitu. Itu Instagram sama TikTok tuh masih sampai sekarang pun kalau kalian coba Reels, Reels itu masih sangat ini apa namanya, bagus banget lah. Kalian kalau bisa bikin konten yang bagus, yang estetik, kayak nggak harus sedimik di TikTok lah istilahnya, itu bisa naik. Jadi bedanya video di TikTok sama di Reels itu, kalau TikTok tuh istilahnya kayak recehannya, kalau di Reels itu kayak versi eksklusifnya gitu, versi berkelasnya. Jadi kalau kalian bisa bikin video yang lebih berkelas, lebih misalnya kalau buat di produk fashion bisa lebih estetik lagi, itu cepat naiknya sih di apa namanya, di Instagram. Nah cuman sekarang ada hal baru lagi nih, salah satu platform yang bikin penjual justru langsung ke penjualan tinggi banget itu Shopee Video. Sekarang udah ada Shopee Video kan, itu benar-benar meningkat banget 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 ke penjualan. Jadi banyak kan kalau kalian lihat ada banyak banget akun afiliator yang mereka tuh cuma nyolong video dari para brand atau dari influencer atau content creator. Nah itu tuh kalau di Maraso aku bolehin aja semua, aku nggak peduli sih gitu. Jadi toh di semua produk kita tuh kita selalu nunjukin misalkan produk itu selalu kelihatan labelnya yang di punggung itu tuh kelihatan Maraso gitu. Itu kan meskipun nggak dikasih watermark tetap bakal kelihatan. Jadi kalau ada yang mau ngambil video itu selalu aku bolehin, dan dari situ itu penjualan dan branding itu langsung cepet banget karena aku juga nggak ngebayar mereka gitu. Jadi kayak mereka ngambil aku bolehin. Kan ada nih brand yang kalau ada yang ngambil kayak gitu langsung marah-marah nih, kalau aku enggak sih gitu, karena nanti juga bakal tahu mana nih yang ori, Maraso yang ori, yang mana tuh pasti ketahuan lah kayak gitu. Nah itu banyak yang uploadnya tuh bukan cuma di IG atau di TikTok para afiliator itu, tapi di Shopee Video juga. Dan di Shopee Video tuh langsung yang view tuh bisa puluhan ribu, dan itu bahkan Shopee Video tuh yang nonton 1.000 aja, yang beli tuh bisa kayak 10 pieces gitu loh. Jadi benar-benar sebagus itu sih sekarang Shopee Video. Makanya kalian kalau punya akun Shopee mendingan pakai aja buat kayak gitu-gitu. Bisa buat afiliator juga. Benar-benar ngaruh banget sih buat para brand dan buat para kalian sendiri afiliator. Itu sih sekarang yang paling update ya, maksudnya hal yang terbaru sekarang itu Shopee Video kayak gitu. Oh iya teh, soalnya dari pengalaman juga emang kayak sebagai pengguna Shopee gitu ya, Shopee Video tuh emang kadang apa membuat konsumtif kita tuh meningkat gitu kalau misalnya lihat Shopee Video, jadi pengen melakukan pembelian. Nah kan mungkin dari Shopee itu sendiri kan kayak ada data mungkin barang apa yang terjual paling banyak, atau ada informasi dari yang bisa teteh dapat, informasi pelanggan yang bisa teteh dapat mungkin ya dari Shopee itu sendiri. Nah itu bagaimana menganalisis, suka ada analisis nggak teh kayak buat membuat suatu keputusan gitu dalam berbisnis? Itu pasti ada banget, ada banget. Nah dulu itu salah satu aset perusahaan yang jarang dimanfaatkan nih sama para brand. Nah itu sebenarnya tuh data-data penjualan itu benar-benar harus, itu termasuk aset sih, karena dari situ bisa untuk marketing lagi, bisa untuk ngambil keputusan. Nah dulu kalau aku apa namanya, awal-awal tuh cara analisisnya aku ya sesimpel ngedownload semua data penjualan dari Shopee. Cuman kalau sekarang alhamdulillah tuh udah aku ada kayak data analis gitu, jadi emang lebih advance yang bagian ngeolah datanya, terus nanti kira-kira kesimpulannya seperti apa, nanti kita diskusikan. Nah baru dari situ aku jadiin landasan buat apa namanya, bikin keputusan. Nah contohnya nih seperti apa cara analisisnya, itu gampang banget sih kalau menurut aku, cuman emang datanya besar jadi aku perlu data analis gitu kan. Nah kalau awal-awal tuh kalian bisa ngelihat, pertama sih yang paling aku pakai dulu tuh ini buat ngelihat geografinya dulu, pembelinya ini paling banyak dari mana. Nah dari situ akhirnya aku ngaruh ke buat milih influencer, terus buat milih ads. Jadi contohnya nih dari data Shopee aku sama TikTok, ternyata banyaknya tuh yang beli di Maraso tuh Bandung sama Jakarta, itu paling tinggi banget. Makanya aku kalau endorse selalu pilih influencer yang emang domisilinya Bandung, yang emang dia terkenal di Bandung. Contohnya nih, misal kayak ada Anselma, terus ada Dimian, itu kan kayak orang-orang yang pasti followersnya dia juga banyak Bandung gitu. Terus
itu ya buat milih influencer. Terus kedua buat ads juga, itu nanti akhirnya kita ngelihat milih nih ads-nya mau disebarin ke orang daerah mana gitu. Jadi aku ngambilnya ke yang yang daerah yang paling banyak pembelinya. Selain itu juga itu salah satu contoh geografis ya. Kalau di data tuh banyak banget yang dianalisis. Kayak misalkan ini nih penjualan bestsellernya produk apa. Nah, kita tuh kayak ada kuadran juga nih, kita bagi kuadran. Kuadran untuk produk yang sering yang paling bestseller tapi produksinya cepat, bestseller tapi produksinya lambat. Ada juga yang low sales tapi produksinya cepat, ada yang low sales produksinya lambat. Nah, itu dari situ akhirnya kita tahu nih barang mana yang harus kita restock lebih awal, produksinya harus lebih maju kayak gitu-gitu. Jadi itu kita punya datanya juga. Selain itu juga apa ya, di Shopee itu sebenarnya nggak ada sih nomor HP, sekarang nggak di-share, udah disensor nomor HP-nya konsumen. Jadi emang ruginya di situ kalau kita pakai Shopee doang, nggak pakai website. Cuman kita masih bisa nge-reach konsumen itu dari live sekarang alhamdulillahnya. Nah, dari live itu salah satunya juga aku tuh ngeliat grafiknya bukan cuma dari bukan dari geografis ataupun tadi produk bestseller, tapi dari jam check out. Jam check out nih dari 24 jam nih banyaknya yang check out jam berapa. Nah, dari jam-jam yang rame pengunjung ini aku adain live kayak gitu sih, hal-hal kayak gitu. Jadi sangat berpengaruh, bahkan jadi landasan utama untuk ngambil keputusan. Oh iya, jadi sangat berpengaruh juga ya Teh. Harusnya kayak entrepreneur yang lain juga kayak pandai-pandai menganalisis data yang udah didapat. Mungkin buat pertanyaan selanjutnya akan dipertanyakan oleh rekan saya, Atalia. Baik, terima kasih. Pertanyaannya saya lanjutkan. Bagaimana cara membangun dan memelihara hubungan dengan pelanggan secara online? Oke, kalau untuk memelihara hubungan yang paling konkret sekarang, aku nih di setiap paketnya atau setiap ada yang beli di dalam bajunya itu aku kasih kayak mini gift. Terus sama ini juga kalau misalkan nge-follow media sosialnya ataupun kasih rating terbaik, nah itu nanti bakalan dapat hadiah Shopee Pay atau dapat ada juga nih voucher diskonnya juga masih aku masukin di situ. Kayak cuma diskon 1000, 1500, tapi itu ngaruh banget. Itu yang bikin mereka balik-balik lagi buat beli. Kalau itu untuk aku menjaga konsumen dari Shopee, karena kan tadi nggak ada kontaknya ya, jadi kayak nggak bisa kita reach lagi kalau nggak pakai cara diselipkan ke produknya. Nah, kalau di Instagram itu ya pasti dengan cara banyakin bikin konten interaksi kayak gitu. Selain itu istilahnya ini cara yang unik sih menurut aku. Ini yang bikin konsumen Maraso tuh banyak banget yang loyal, bahkan banyak banget mereka tuh yang kayak beli produk Maraso tuh udah belasan, puluhan gitu. Bahkan aku aja kayaknya nggak punya sebanyak itu sih, tapi mereka tuh sampai ngekoleksi kayak gitu dan suka ngirim fotonya, aku udah punya sebanyak ini gitu-gitu. Nah, itu caranya buat ningkatin hubungannya dengan baik dan bisa loyal lagi itu kayak aku suka ngadain giveaway atau kayak reward buat yang beli produknya udah paling banyak, atau kayak yang di bulan ini belanja Maraso udah berapa kali paling banyak aku kasih hadiah kayak gitu. Terus kalau misalkan ada DM masuk atau chat, itu tuh kita gaya chatnya tuh nggak yang kayak saklek atau kayak formal banget gitu loh. Kita tuh kayak as a friend gitu. Jadi kayak kita chatan sama temen, terus kayak misalkan udah selesai obrolannya, misalkan nanya size, nanya warna, tuh nggak cuma selesai di situ, tapi kita kayak suka tetap lanjutin nanya emang kakaknya suka warna apa kayak gitu, atau misal kayak nanti bisa dikecilin kok kalau misalnya nggak kalau kegedean gitu, kecilin aja gini-gini. Jadi kita kayak mereka tuh ngerasanya kita friend aja gitu, teman, makanya membuat mereka tuh nyaman interaksi sama kita baik di Shopee ataupun di DM IG. Itu sih, itu salah satu cara kita menjaga hubungan dengan konsumen. Emang big effort untuk yang chat itu, tapi tuh menurut aku cara yang unik, makanya banyak yang loyal juga. Ya, baik Teh, atas jawabannya sangat mudah dipahami. Berarti kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai teman dengan pelanggan kita. Nah, selanjutnya bagaimana menangani tantangan keamanan dan privasi data dalam bisnis digital untuk Maraso itu sendiri? Oke, kalau untuk privasi sih, untuk menjaga privasi dan keamanan ya, kalau untuk menjaga privasi itu sebenarnya alhamdulillahnya sudah terbantu dari
platform e-commerce sih, marketplace kalau memang pakai marketplace. Cuman kalau misalkan emang penjualan secara manual atau website, nah itu biasanya kita emang harus menjaga data-data itu ya gitu. Kalau Maraso kan sekarang masih di marketplace aja ya. Jadi untuk privasi konsumen itu udah terhandle semua sama Shopee. Seperti itu. Jadi udah pasti terjaga. Istilahnya kita nggak bisa kayak main-main ke konsumen kayak asal nge-spill siapa konsumen yang ngasih bintang jelek atau gimana tuh udah nggak bisa sih. Udah dijaga sama Shopee. Terus kalau untuk keamanan, ini keamanan dari segi apa sih konteksnya? Aku kurang nangkep. Baik Teh, keamanan di sini konteksnya itu dalam menjaga data-data bisnis Maraso itu sendiri. Oke, itu caranya aku kalau misalkan untuk data di Shopee itu aman, cuman memang harus banget ngikutin semua prosedur Shopee sih. Keamanan Shopee semua diikutin gitu ya kalau untuk marketplace. Nah, kalau untuk media sosial kayak IG sama TikTok, itu kalian kalau media sosial itu platform juga kita harus ngaktifin kayak verifikasi 2 langkah atau apapun keamanan yang ada, fitur keamanan yang ada di media sosial semua harus kita aktifin gitu. Karena banyak juga yang ada scam chat gitu ya, link kita klik terus jadi ke-hack, itu kan banyak banget. Nah, itu dari situ kita harus ngaktifin semua fitur keamanan yang ada di media sosial. Terus selain itu juga ya itu sih kalau misalkan dari segi media sosial gitu. Kalau kebocoran data, alhamdulillah itu kita udah bisa dari fiturnya platformnya, yang penting kita ngikutin itu insya Allah aman gitu. Nah, kalau keamanan lain mungkin ini nih aku baru kepikiran kayak misalkan nggak cuma data ya, tapi kayak aset-aset digital kayak misalkan foto, kayak misalkan desain produk. Itu memang udah susah banget buat kita jagain karena kan sekalinya kita bisa launching itu produk, kita mau nge-share, itu kita harus tahu bahwa ini bakalan ada yang niru gitu. Jadi caranya gimana buat menjaga supaya orang-orang tahu kita yang ori, kita harus menjaga kualitas produknya nomor 1 lah. Kualitas itu paling penting. Jadi itu yang membuat orang-orang tahu nih mana yang asli gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang nyolong fotonya, nyolong aset-aset digital kayak aku nih misal udah endorse ke Anselma misalnya udah mahal-mahal, nah taunya tuh dicolong fotonya atau videonya dan mereka bikin produk baru yang sama kayak yang dipakai, itu udah di luar kontrol sih. Kalau di media sosial sekarang jujur aku belum nemuin juga gimana caranya untuk mengatasi itu, tapi aku bisa ngatasin itunya secara internal aja dari menjaga kualitas produknya. Ya, baik Teh, dapat dipahami. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana Maraso itu menghadapi persaingan ketat di pasar digital yang seringkali sangat kompetitif. Nah, bagaimana sih Maraso itu contohnya dalam menyusun strategi penetapan harga untuk produk gitu ya, atau strategi yang lainnya, mengingat untuk di bisnis digital ini kan seringkali produk itu mudah untuk ditiru oleh pesaing. Begitu Teh. Oke, kalau untuk mengatasi hal seperti itu sih, pertama aku pasti ini sih ngeliat dulu yang udah pernah produk-produk yang udah pernah ditiru sama orang, itu aku lihat dulu produknya tuh seperti apa sih. Aku tuh belajar dulu dari kenapa produk ini bisa ditiru segampang itu gitu, kenapa dan orang-orang tuh kenapa minat untuk beli produk yang cuma tiruan ini gitu. Jadi aku disitu ngeliat, oh ternyata masalahnya produknya emang kurang ada diferensiasi gitu. Produknya emang basic banget, istilahnya kayak kalau aku bikin celana kulot basic, ya udah pasti semua banyak yang punya gitu. Jadi sekarang untuk cara menjaganya ya tadi sih kualitas, sama kalau Maraso kebetulan ada ciri khas dengan ada bordirnya. Itu udah jadi ciri khas yang pembeda gitu. Orang-orang udah tahu kalau itu Maraso tuh udah pasti ada bordirnya. Cuman sampai sekarang pun lebaran kemarin banyak banget yang niru gitu, persis gitu. Jadi aku kayak ya udahlah nggak apa-apa gitu. Aku lihat juga karena udah performa tokonya istilahnya Shopee-nya Maraso tuh udah naik, jadi orang-orang tahu nih mana yang aslinya kayak gitu. Sama aku nggak terlalu menjaga itu sih, paling cuman kayak yang penting aku sama si peniru ini harus bahannya, terutama bahannya harus beda. Jangan sampai malah si supplier ini tuh peniru ini tahu suppliernya Maraso gitu sih. Kalau aku menjaganya dari
sisi bahan juga, bukan cuma dari desain. Karena kalau dari desain, aku pun kadang bikin desain juga si fashion designernya Maraso tuh aku minta kayak lihat aja di Pinterest, ini bagus, di redesign gitu-gitu sih. Jadi kalau produk fashion emang nggak terlalu perlu seotentik itu, karena brand mahal pun juga banyak yang niru gitu. Dan tren fashion itu kan mirip-mirip gitu. Kalau misalnya sekarang lagi ngetren bentuk-bentuk pita, ya semua orang bebas mau pakai bentuk-bentuk pita karena itu udah tren gitu. Kalau fashion seperti itu. Kalau non fashion, nah itu bisa dikasih pembedanya yang misalkan kayak dengan barcode, dengan BPOM, atau dengan labelnya gitu-gitu. Nah kalau misalkan fashion udah susah, jadi aku cukup fokus ke peningkatan kualitas aja. Oke, baik Teh. Memang Maraso itu dikenal dengan kualitasnya yang baik ya. Nah, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana menghadapi transformasi digital dalam organisasi, termasuk perubahan budaya dan juga strukturalnya di Maraso sendiri. Kalau dulu pakai media sosial itu emang bertahap sih. Asalnya dulu dulu awalnya Instagram dulu sih, terus di TikTok, terus sekarang malah fokus lagi ke Instagram kayak gitu. Nah, untuk kenapa bertahap, karena kita yang ngikutin flow-nya, trennya apa gitu, kita nggak boleh ketinggalan sih kayak gitu. Terus itu pasti kita sering ini sih, kayak sering setiap ada di Maraso tuh, setiap misalkan kita ada nambah tim baru, kita udah pasti selalu kasih tahu dari awal bahwa Maraso ini adalah brandnya masih berkembang, jadi kita pasti bakal ngadepin banyak banget perubahan gitu. Jadi nanti hal-hal yang kalian kerjakan pun, yang dikerjakan sama tim-tim ini, itu udah pasti ada perubahan gitu. Itu udah aku sampaikan dari awal. Makanya ketika ada transformasi atau perubahan gitu, itu mereka udah siap gitu. Dan kita sering meeting untuk ngobrolin perubahan-perubahan ini kayak gitu. Istilahnya kayak dari dulu waktu TikToknya masih ngetren, kita akhirnya bikin konten-konten receh di TikTok. Terus apa namanya, sekarang fokus lagi ke Reels. Nah Reels tuh harus bikin konten-konten yang lebih eksklusif. Nah dari situ tuh kayak emang contohnya ya, si konten kreator ini harus ngetransformasi gitu loh. Nah itu ya kita lakuin aja, kita belajar bareng-bareng. Memang perlu waktu, cuman aku selalu ngasih waktu yang terbatas, kayak ini kamu dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu harus udah bisa ngikutin tren ini, kita harus bisa bikin konten seperti ini kayak gitu sih. Jadi aku memang by target juga ke para timnya Maraso untuk melakukan penyesuaian ini, melakukan transformasi ini. Oke, baik Kak. Mungkin untuk pertanyaan terakhirnya, bagaimana merencanakan untuk menghadapi perkembangan dan perubahan teknologi di masa depan dalam bisnis digital? Nah, itu yang paling penting adalah aku sekarang menyiapkan, termasuk akunya juga, itu harus aware sama teknologi, dan juga SDM yang masuk di Maraso itu harus orang-orang yang sadar akan teknologi gitu. Jadi nggak akan ketinggalan. Istilahnya nggak boleh ada orang gaptek yang ada di Maraso. Semuanya harus orang yang melek digital, melek tren. Jadi kalau misalkan ada perubahan, mereka tuh cepat, kayak kita ngajak tim kita buat lari ngikutin si perubahannya ini tuh cepat kayak gitu. Jadi apa namanya, kita selalu kerja cepat sih itu. Karena fashion juga kita udah terbiasa untuk tren yang cepat dan berganti-ganti. Jadi untuk tim-timnya juga kita selalu berusaha bilang ke mereka bahwa kita harus terus ngejar, mereka harus punya basic-basic digital kayak gitu. Jadi memang tadi ya, salah satunya untuk milih SDM itu juga harus orang-orang yang melek digital, karena biar kita bisa ngajak mereka untuk ngejar teknologi itu dengan cepat. Terus selain itu juga apa namanya, nggak boleh berhenti belajar sih gitu. Jadi dari akunya sendiri sebagai owner, meskipun udah istilahnya udah pernah belajar di sarjana tentang bisnis, nah itu aku tetap belajar lagi, terus belajar gitu, karena bisnis itu akan berkembang seiring dengan ownernya yang berkembang gitu. Jadi aku tetap terus belajar, baik di kelas ataupun di luar kelas kayak gitu. Kita tetap belajar terus. Dan ini sih, kalau ada sesuatu yang baru, platform baru, harus langsung diikutin, nggak boleh enggak gitu. Toh nanti kalau misalnya nanti kedepannya ternyata kurang atau gimana, ya udah tinggal cabut aja gitu. Tapi semuanya harus kita ikutin gitu. Oke, mungkin sekian wawancara yang dilakuin hari ini. Terima kasih banyak kepada Teh Sultan ya udah mau menyempatkan waktunya hampir 1 jam lebih kayaknya mungkin. Nah, mungkin kita juga mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan selama tadi wawancara atau bahasa yang
kurang berkenan di Teh Sultan. Semoga sehat selalu, terus lancar juga bisnisnya. Semoga juga lancarlah segala urusan dan kehidupannya. Mungkin sekian dari saya dan juga rekan-rekan. Kita juga pamit. Terima kasih banyak sekali lagi Teh Sultan. Mungkin kami cukupkan untuk wawancaranya. Oke, makasih juga ya. Semoga kalian sukses terus kuliahnya. Salam. Amin. Makasih banyak Teh